Setelah membahas episode 1 Perang Dunia Pertama yang mencakup periode bulan Juni hingga bulan Agustus 1914, kini kita memasuki episode kedua dari bulan Agustus 1914 hingga bulan Agustus 1915. Pada pertengahan tahun 1914, perang Eropa telah berubah menjadi lautan darah yang awalnya diyakini akan berakhir dengan kemenangan cepat, justru berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir, dan parit-parit yang membentang dari laut utara hingga perbatasan Swiss menjadi kuburan bagi jutaan prajurit. Di front barat, pasukan Kekaisaran Jerman hanya berjarak 30 mil dari Paris. Namun mereka menghadapi tantangan besar. Itu dikarenakan kelelahan prajurit yang semakin terasa, jalur suplai yang terlalu panjang, dan perlawanan Perancis yang belum sepenuhnya padam. Sementara itu, Perancis tidak tinggal diam. Meski pemerintah telah meninggalkan ibu kota, Jenderal Joseph Joffre menolak menyerah. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia merancang serangan balik yang akan menentukan nasib perang. Serangan demi serangan diluncurkan, tetapi hasilnya hanya menambah jumlah korban jiwa yang tak terhitung. Dan untuk pertama kalinya, gas beracun digunakan, sehingga mengubah medan perang menjadi neraka hidup. Inilah awal dari perang modern, di mana teknologi membunuh lebih cepat daripada strategi, menyebabkan medan perang menjadi mandek dan semakin mengerikan. Tahun 1914, kabar bahwa pasukan Kekaisaran Jerman hanya berjarak 30 mil dari Paris menyebar dengan cepat, sehingga ketakutan warga sipil berubah menjadi kepanikan, dan di depan bank-bank besar terjadi kerumunan untuk mengosongkan rekening mereka, seolah-olah harta bisa menyelamatkan mereka dari bencana yang mendekat. Di bulan Agustus 1914, di stasiun-stasiun kereta, kekacauan mulai pecah. Banyak para warga berdesakan di stasiun untuk berusaha kabur menaiki kereta api. Namun keluarga Ferrari tetap di rumah mereka di pinggiran Paris. Rekaman ini adalah rekaman pertama untuk kehidupan sehari-hari di minggu perang pertama. Saat itu kakek mereka memberikan hormat militer. Dia percaya bahwa militer Perancis akan melindungi tanah airnya dan Paris tak akan jatuh ke tangan Jerman. Walaupun Perancis saat itu dilanda ketakutan dan ketidakkepastian, sebagian anak-anak tetap masuk sekolah. Itu dikarenakan sebelum pada tanggal 7 Agustus 1914, Direktur Kementerian Pendidikan Perancis menyatakan bahwa mata pelajaran tetap dijalankan dan harus menjelaskan tentang penyebab perang, terutama tentang agresi mendadak yang memaksa Perancis bertempur dan tentang bahwa tanah air mereka adalah benteng terakhir peradaban. Sementara itu di sisi lain, ribuan pengungsi dari Belgia, Perancis Utara, dan dari daerah Champagne melarikan diri dari kedatangan pasukan Jerman. Kepanikan yang sama juga melanda Prusia Timur di Jerman Utara, di mana Rusia menyerang. Bahkan saat itu rumor menyebar bahwa pasukan Rusia mulai menjarah dan memperkosa para warga di Jerman Utara. Namun tak ada yang tahu pasti seberapa benar rumor itu. Kini ketakutan berkembang lebih cepat daripada kebenaran dan propaganda mulai memainkan perannya. Maka dari itu, di bioskop-bioskop Jerman, layar perak menampilkan adegan mengerikan, pemerkosaan dan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Rusia. Film-film ini tidak sekedar hiburan, tetapi alat untuk menanam rasa takut di benak masyarakat. Namun kenyataannya, pasukan Kekaisaran Rusia bergerak dengan tertib di bawah komando. Para jenderal menjalankan rencana strateginya untuk membuka front baru untuk mengurangi tekanan terhadap sekutunya, terutama Perancis. Pada saat itu, mereka disebut Russian Steamroller atau mesin perang raksasa yang bergerak perlahan tetapi tak terbendung.
Dalam strategi Rusia, dua pasukan besar masing-masing berjumlah 400.000 prajurit bergerak ke barat membawa ancaman nyata bagi Berlin. Pasukan Rusia ini ditekan oleh faham Tsar dan iman mereka, dan sebelum melakukan penyerangan, mereka menyanyikan lagu perpisahan untuk negaranya. Namun kebanyakan prajurit Rusia tidak mengerti mengapa mereka berjalan ratusan mil menyeberangi perbatasan untuk mempertahankan negaranya. Kebanyakan prajurit ini adalah petani dan kebanyakan dari mereka tidak bisa baca tulis. Maka dari itu, selama di medan perang, mereka tidak meninggalkan jurnal atau surat. Dalam sebuah novel berjudul Agustus 1914, penulis terkenal Rusia menjelaskan bahwa resimen adalah semacam desa dan perwira semacam penjaganya. Dan selama ada daging dan vodka yang ditawarkan, peluru tidak akan menakuti mereka. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1914, pasukan Rusia diam-diam bergerak memasuki Prusia Timur dan melakukan serangan kejutan. Akibat serangan kejutan Rusia yang menghantam Prusia Timur dengan dahsyat, membuat ribuan warga sipil melarikan diri dan pasukan ke-8 Jerman dipaksa mundur. Mengetahui situasi genting ini, Jenderal Paul von Hindenburg, seorang veteran berusia 67 tahun, dipanggil untuk mengambil alih komando. Tugasnya bukan hanya menghentikan invasi, tetapi juga menenangkan publik Jerman yang mulai panik. Hindenburg tidak bekerja sendirian, dia didampingi oleh Jenderal Erich Ludendorff, pria berusia 47 tahun yang telah membuktikan kecemerlangannya dalam kampanye di Belgia. Mereka berdua adalah tim yang solid, dua otak militer yang siap mengubah jalannya perang. Namun mereka menghadapi kenyataan yang pahit. Pasukan Jerman saat itu hanya berjumlah 200.000 dan itu merupakan setengah dari prajurit Rusia. Namun bagi mereka, jumlah bukanlah segalanya. Mereka memiliki keunggulan yang tak dimiliki Rusia, yaitu logistik yang unggul. Pasukan mereka bergerak lebih cepat menggunakan jaringan rel kereta yang canggih serta persenjataan yang lebih baik. Mereka dilengkapi dengan artileri modern dan strategi yang lebih matang, dan ditambah lagi dengan semangat juang yang membara. Semangat membara itu disebabkan karena sebagian besar pasukan Jerman berasal dari Prusia Timur, tanah yang kini terancam. Mereka tidak hanya berperang untuk kaisar, tetapi juga untuk rumah, keluarga, dan kehormatan mereka. Inilah pertempuran yang akan menentukan nasib Prusia Timur, dan di balik layar, Hindenburg dan Ludendorff telah menyiapkan langkah besar untuk mengembalikan keadaan. Kemudian Ludendorff mulai mengeluarkan balon Zeppelin raksasa untuk mengawasi pergerakan musuh. Dan diketahui bahwa kapal balon Zeppelin ini dipenuhi gas hidrogen yang mudah terbakar dan sangat rentan terhadap serangan. Bahkan jika terkena tembakan yang tepat, bisa mengubahnya menjadi bola api raksasa di langit. Selain itu, Jerman memiliki keunggulan lain, kemampuan untuk mentransmisikan informasi penting dengan cepat. Menggunakan sistem komunikasi canggih pada masanya, Jerman dapat mengirim laporan intelijen dari Zeppelin langsung ke markas komando. Dari ketinggian, pengamat di dalam Zeppelin mengawasi pergerakan pasukan Rusia, lalu mentransmisikan informasi secara real-time melalui radio. Maka dari itu, di setiap pergerakan musuh atau setiap perubahan formasi, semuanya segera sampai ke tangan Hindenburg dan Ludendorff. Dengan informasi yang akurat dan cepat, Jerman bisa merespon lebih dulu, menjebak, mengapit, bahkan menghancurkan musuh sebelum mereka menyadarinya.
Setelah semua informasi dari kapal Zeppelin dikumpulkan, barulah pasukan Jerman mengetahui strategi pasukan Kekaisaran Rusia di timur. Mereka menganalisis bahwa dua pasukan Rusia telah berjauhan untuk saling mendukung. Maka dari itu, kesempatan ini merupakan kesempatan emas bagi Jerman untuk menyerang. Rencana pertama Jerman adalah menyerang pasukan Jenderal Samsonov yang berada di dekat Tannenberg. Dalam 3 hari pertempuran ini, akhirnya pasukan Jerman berhasil memenangkan pertempuran di sektor ini. Dan kini pasukan Jerman menahan hampir 90.000 pasukan Rusia. Dan diperkirakan sekitar 30.000 pasukan Rusia gugur atau cedera selama pertempuran. Dan Jenderal Samsonov mulai frustasi, putus asa, dan dihantui rasa bersalah. Jenderal Samsonov tak sanggup menghadapi kenyataan hingga akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan satu tembakan ke kepala. Kekalahan Rusia di sektor ini bukan hanya bencana bagi Saint Petersburg, tetapi juga pukulan telak bagi sekutunya Perancis dan Inggris. Sebagai pilar utama di front timur, kehancuran pasukan Rusia di Tannenberg mengguncang strategi perang sekutu. Harapan mereka agar Rusia menekan Jerman dari timur hancur dalam sekejap. Dan tentu saja hal ini membuat beban pertempuran di front barat semakin berat. Namun kekalahan memalukan ini tak boleh menggoyahkan moral pasukan sekutu. Perancis dan Inggris memilih menutupi bencana ini dari publik, membungkam berita buruk yang bisa melemahkan semangat para prajurit yang sedang berperang. Setelah Prusia Timur berhasil direbut kembali, ribuan pengungsi Jerman yang sebelumnya melarikan diri kini kembali ke tanah kelahiran mereka. Namun yang mereka temui bukan rumah yang seperti dulu atau kota yang mereka kenal, melainkan puing-puing kehancuran dan luka yang tak kasat mata. Dan kehancuran ini mengguncang moral bangsa. Rakyat mulai mempertanyakan harga kemenangan, sementara ketakutan akan perang yang lebih panjang mulai merayapi benak mereka. Namun Jerman tidak bisa membiarkan pesimisme menyebar. Untuk mengangkat semangat rakyat, mereka memfilmkan para prajurit yang selamat yang merupakan tentara yang kembali dengan kebanggaan di dada meski telah melalui neraka pertempuran. Bahkan sebagai simbol penghargaan, mereka diberikan rasum 3 kali lipat dan sebuah pesan tersirat disampaikan, yaitu Jerman kuat, Jerman menang, dan perang harus terus berlanjut. Kini Hindenburg diangkat menjadi Marseka lapangan. Dia dianggap sebagai pahlawan nasional. Namun sebenarnya Ludendorff lah perancang kemenangan ini, tetapi dia tak tersorot di mata publik. Walaupun di mata publik Hindenburg sebagai pahlawan, namun Hindenburg berkata bahwa jika yang terjadi adalah sebaliknya, dengan kata lain, jika Jerman kalah dalam pertempuran, maka dirinya yang akan menjadi orang paling dibenci di seluruh Jerman. Sementara itu, di markas besar Rusia, Tsar Nicholas II dan kereta khususnya berkamuflase di dalam hutan. Dia sedang bertemu dengan pamannya yang merupakan panglima tertinggi militer, yaitu Grand Duke Nicholas. Menurut paman Tsar Nicholas, musuh sebenarnya adalah Kekaisaran Austria-Hungaria. Karena perang ini dimulai di Kekaisaran Austria-Hungaria, maka jalan menuju Berlin terbentang di Austria-Hungaria, yang artinya menghancurkan Kekaisaran Austria-Hungaria berarti meruntuhkan pilar utama aliansi Jerman dan membuka jalur untuk menekan musuh yang lebih besar. Maka dari itu, di bulan September 1914, Rusia menjalankan strateginya untuk menaklukkan Galicia yang merupakan provinsi Kekaisaran Austria-Hungaria dengan ibu kotanya Lemberg. Kini puluhan ribu pasukan Rusia siap bertempur. Rusia akan melancarkan ofensif besar-besaran. Maka dari itu, perang di front timur memasuki babak baru, pertempuran yang akan menentukan nasib Kekaisaran Austria-Hungaria.
Hasil dari pertempuran ini, Kekaisaran Austria-Hungaria kalah telak. Diperkirakan 400.000 prajurit Austria-Hungaria tewas, terluka, atau tertangkap. Kekalahan ini bukan sekedar kehilangan wilayah, tetapi juga tamparan keras bagi reputasi militer Kekaisaran Austria-Hungaria. Sebuah kekaisaran yang dulunya disegani, kini mulai retak dari dalam. Para tahanan ini mewakili seluruh etnik di kerajaan Austria-Hungaria, termasuk Ceko, Slovak, Kroasia, dan Bosnia. Kemudian Rusia segera memanfaatkan kemenangan ini untuk kepentingan propaganda. Mereka menampilkan video tawanan perang Austria-Hungaria yang tampak akrab dengan prajurit Rusia. Seolah-olah mereka diperlakukan dengan baik, bahkan dihormati oleh musuh mereka. Rusia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pasukan Austria-Hungaria lebih memilih menyerah daripada bertempur untuk kekaisaran mereka sendiri. Dengan propaganda ini, Rusia berharap dapat melemahkan semangat tempur musuh, menanamkan keraguan di antara pasukan Austria-Hungaria, bahkan memicu ketidakkepastian terhadap pemimpin mereka sendiri, sekaligus sebagai bentuk niat Rusia untuk menyatukan semua orang Slavik dengan satu kerajaan. Di tengah kumpulan para petinggi militer, Tsar Nicholas II merasa puas atas kemenangan perdana mereka melawan Kekaisaran Austria-Hungaria. Walaupun kemenangan ini memakan korban, kurang lebih 200.000 prajurit Rusia gugur, terluka, atau kehilangan selama pertempuran. Kemudian kita menuju ke barat. Di garis depan sepanjang 370 mil, 7 pasukan Jerman yang berjumlah lebih dari 2 juta prajurit berencana menginvasi Perancis dengan kekuatan penuh. Pasukan pertama, Jenderal von Kluck dengan strateginya akan menyeberangi Sungai Somme yang merupakan pertahanan terakhir sebelum ibu kota. Maka dari itu, pada tanggal 1 September 1914, pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal von Kluck mulai menyeberangi Sungai Somme dengan kuda-kuda tempur mereka. Pasukan ini terus bergerak maju tanpa henti karena menurut komandan resimen mereka, Brandenburg, mereka tidak boleh membiarkan musuh beristirahat karena keringat menyelamatkan darah. Itulah prinsip mereka. Semakin keras mereka menekan, semakin sedikit korban yang jatuh di pihak mereka. Sementara di sisi lain, pasukan Perancis yang kelelahan terpaksa mundur. Mereka sudah berada di ambang batas kemampuan mereka. Diperparah oleh musim panas yang ekstrim, suhu ini merupakan suhu terpanas di abad ini. Banyak prajurit yang tidak sempat mandi dan punggung kuda-kuda mereka berdarah akibat pelana yang terus menekan tanpa henti. Namun kemunduran ini bukanlah tanda kekalahan. Perancis dan Inggris telah merencanakan setiap langkah dengan seksama. Di tengah gejolak pertempuran, batalion pertama dari Resimen Gloucestershire tiba di Perancis pada tanggal 13 Agustus setelah menempuh perjalanan sejauh 185 mil. Mereka segera dikumpulkan untuk mendengarkan pidato dari Panglima tertinggi pasukan ekspedisi Inggris, yaitu Marsekal Lapangan Sir John French. Ia memperingatkan para prajurit bahwa situasi mereka sangat gawat. Sementara itu, rakyat Perancis berdoa dengan penuh harapan. Mereka memohon keselamatan bagi tanah air mereka yang kini berada di ambang kehancuran. Dan saat itu juga, pasukan koloni Perancis telah menepi di selatan Perancis. Dan sekarang, pasukan Afrika ini telah berjalan ke arah utara. Kebanyakan pasukan ini lebih suka bertelanjang kaki daripada memakai sepatu tentara yang berat. Dan sebelum kedatangan mereka, anggota Kongres Perancis khawatir bahwa tidak ada musim dan makanan Perancis yang akan cocok buat pasukan Afrika ini. Walaupun begitu, para jenderal meyakinkan mereka sangat disiplin, kuat, dan sangat mengabdi ke atasan mereka. Bahkan salah satu infanteri Senegal ini membawakan kursi santai kaptennya. Di sepanjang Paris, pasukan pertahanan dibentuk dengan menggunakan segala aspek, dan pada tanggal 2 September 1914, 2 pesawat Perancis kembali dari misi mata-mata di garis musuh.
Dalam informasi yang didapat bahwa pasukan Jerman merubah haluan, pasukan Jerman bukan bergerak menuju Paris, melainkan menikung dengan tujuan mengepung pasukan Perancis, dan hal itu membuat mereka terbuka untuk diserang oleh Perancis dan Inggris di sepanjang Sungai Marne. Komandan pasukan yang bertanggung jawab atas pertahanan Paris adalah Jenderal Joseph Gallieni. Dalam situasi kritis, ia mengambil keputusan berani di mana ia memobilisasi 6.000 pasukan cadangan menuju Sungai Marne menggunakan taksi kota Paris. Operation ini bukan hanya strategi militer, tetapi juga simbol perlawanan. Ratusan taksi berjajar di jalan-jalan kota, membawa prajurit menuju garis depan, dan pemerintah Perancis kemudian mengabdikan momen ini dalam sebuah film propaganda besar bertujuan untuk membangkitkan semangat juang pasukan dan rakyat Perancis di tengah ancaman invasi Jerman. Adegan ini menjadi salah satu momen paling ikonik menjelang pertempuran Marne, menegaskan bahwa seluruh bangsa Perancis, baik tentara maupun rakyat sipil, bersatu untuk mempertahankan tanah air mereka. Panglima tertinggi Perancis adalah Jenderal Joffre yang pada saat itu berusia 62 tahun, dan pada tanggal 4 September 1914 dia memerintahkan perwiranya untuk membacakan perintah bagi prajurit yang akan maju ke garis depan, di mana perintah tersebut menekankan bahwa nasib Perancis kini bergantung terhadap prajurit tempur, dan para prajurit harus berperang sampai darah penghabisan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, bagi prajurit yang mundur dari medan perang akan dibunuh oleh pihaknya sendiri. Maka dari itu, tidak ada jalan keluar dari kengerian ini. Mundur berarti dieksekusi, dan maju berarti menghadapi hujan peluru dan ledakan bom yang siap mencabik tubuh mereka. Di medan perang yang kejam ini, pilihan bukanlah antara hidup dan mati, tetapi antara mati dengan cara yang berbeda. Kemudian pada tanggal 5 September, pasukan Perancis dan Inggris bersiap untuk berperang melawan Jerman, dan pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Marne. Di tengah pertempuran yang barbar, seorang prajurit Perancis bernama Charles Péguy berdiri tegak di garis depan. Ia bukan sekedar tentara, ia adalah salah satu penyair terbesar Perancis. Namun ia mengabdikan hidupnya untuk mempertahankan tanah airnya. Sebagai letnan di Kompi ke-19 Resimen Infanteri ke-276 Perancis, ia bertempur bersama rekan-rekannya melawan gelombang pasukan Jerman yang terus maju. Namun, takdir menuliskan akhir yang tragis. Di tengah desingan peluru dan dentuman artileri, sebuah peluru menghantam kepalanya. Sementara itu, di barisan artileri Perancis, pasukan artileri ini terus menembakkan meriamnya. Bahkan pasukan ini mampu menembakkan 20 peluru per menit. Peluru meriam yang terus ditembakkan, bahkan dalam hitungan hari, selongsong ini bisa mencapai 100.000 peluru meriam, dan hal ini menciptakan gelombang kehancuran yang tak terbayangkan. Dan hal ini juga membuat pasukan Jerman kewalahan menembus garis pertahanan Perancis. Dalam hitungan hari, lebih dari 100.000 selongsong meriam dilepaskan ke medan perang, mengubah daratan menjadi lautan api dan puing. Dan di balik peperangan ini, ternyata pabrik-pabrik senjata tidak pernah berhenti bekerja. Para wanita merakit selongsong demi selongsong, mengisi kembali amunisi yang akan dikirim ke garis depan. Pada tanggal 9 September 1914, perang di sektor ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dentuman meriam, suara peluru yang berdesing, dan jeritan para prajurit yang terluka terus menggema di medan pertempuran. Meskipun banyak prajurit Perancis dan Inggris yang gugur, mereka berhasil menahan gelombang serangan pasukan Jerman. Namun kemenangan ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Seorang sejarawan Perancis, Marc Bloch, yang saat itu masih seorang sersan, menuliskan kenangan kelamnya tentang hari-hari di medan perang. Dalam catatannya, ia menggambarkan mayat-mayat yang berserakan di tanah dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi dan bau busuk menyelimuti medan perang. Pertempuran yang telah berakhir diperkirakan 200.000 tewas dan cedera pada pihak Perancis, dan ini juga sama halnya dengan jumlah Jerman. Sementara itu, wanita-wanita dari keluarga berbeda bergabung menjadi perawat. Perawat-perawat ini dikenal sebagai malaikat penyayang. Mereka keluar dari bangsal dengan pelajaran dan diharuskan untuk mengurangi raungan rasa sakit anak muda yang diamputasi dan menghadapi bau darah dan infeksi terus-menerus. Jumlah korban cedera dan tewas yang banyak tidak menghentikan militer dan pemimpin politik. Jenderal Joffre yang menghiasi tanda jasa pasukan kolonialnya yang dari Afrika dan Asia menyatakan bahwa dengan kehilangan besar ini, kemenangan membuktikan bahwa infanteri pribumi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun bagi prajurit dari Afrika dan Asia yang bertempur di bawah bendera Perancis, pernyataan Jenderal Joffre yang telah disampaikan bukanlah sebuah penghormatan, melainkan sebuah kenyataan pahit. Bagi prajurit dari Afrika dan Asia ini, nilai seorang prajurit hanya diukur dari seberapa besar mereka bisa dikorbankan untuk kejayaan Perancis. Walaupun demikian, semangat prajurit kolonial ini tetap tinggi. Kini Perancis berhasil menangkap 25.000 tahanan Jerman di medan perang. Perancis pun memanfaatkan momen ini dengan merekam para tawanan dalam film propaganda, menampilkan mereka sebagai bukti nyata kemenangan yang telah diraih. Di tengah euforia kemenangan, rasa penasaran sekaligus kebencian terhadap musuh membara di antara para prajurit. Salah satunya adalah Henri Despériers, seorang prajurit Perancis berusia 21 tahun yang untuk pertama kalinya melihat pasukan Jerman dari dekat. Dalam benaknya, ia ingin membalas dendam dan melampiaskan kemarahannya terhadap tentara Prusia yang kini menjadi tawanan mereka. Meskipun perang dipenuhi kebrutalan, para tahanan tetap diperlakukan dengan baik. Komite Palang Merah Internasional berperan penting dalam memastikan hak-hak mereka dengan mendirikan lembaga khusus untuk tahanan perang serta mengirimkan puluhan juta surat dan paket bantuan ke zona konflik. Setelah pertempuran sengit, pasukan Perancis akhirnya mendapatkan waktu untuk beristirahat. Sementara itu, Perancis dan Inggris membiarkan pasukan Jerman bergerak ke arah utara Perancis, dan hal ini memicu strategi kepengepungan yang rumit. Pergerakan ini kemudian dikenal sebagai perlombaan ke laut, di mana kedua belah pihak berlomba untuk mengamankan wilayah strategis di sepanjang pesisir. Selama 3 bulan pertempuran itu, unit-unit Jerman lainnya menyelesaikan penaklukan Belgia. Setelah berhasil menguasai sepenuhnya wilayah tersebut, militer Jerman berusaha menenangkan hati penduduk lokal. Namun upaya ini dengan cepat runtuh akibat penjarahan yang dilakukan oleh prajurit yang menyebabkan krisis pangan dan penderitaan bagi warga Belgia. Di antara prajurit Jerman ini, terdapat seorang pelukis Austria-Hungaria yang tak terkenal. Dia adalah Adolf Hitler yang saat itu masih berusia 25 tahun. Adolf Hitler mencatat tentang pengalaman mengerinya di Flanders. Di dalam buku Mein Kampf, Hitler menulis bahwa ia merasa sangat bangga dan bersemangat ketika Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914. Ia menganggap perang ini sebagai kesempatan bagi Jerman untuk membuktikan superioritasnya. Sejenak kita mundur 4 tahun sebelumnya, Inggris menolak untuk mengabaikan daerah Ypres di Belgia. Garis sempit yang tersisa di Belgia ini harus tetap di tangan sekutu, dan itulah permintaan dari Raja Belgia, Albert I, yang mana George kelima datang berkunjung untuk mendukung. Dokter militer Belgia, Mayor Max Duvel, berpendapat bahwa mempertahankan posisi hingga akhir adalah sebuah kewajiban meskipun maut telah menanti. Mengetahui perang yang terjadi di Eropa semakin parah, di Inggris Selatan mulai melatih lebih banyak lagi pasukan.
Orang-orang Kanada, Inggris, dan Perancis yang berbahasa Inggris semuanya menjadi relawan, semuanya menggunakan seragam yang sama, dan semuanya melayani raja mereka. Dengan mata biru yang tajam, Raja George kelima mengamati pasukan tempur barunya. Pasukan-pasukan ini segera dilabuhkan di pelabuhan Perancis, sementara unit-unit Kanada bergerak menuju garis depan. Namun di balik semangat yang membara, para petinggi militer mulai diliputi keraguan. Mereka bertanya-tanya, apakah pasukan ini benar-benar siap menghadapi kengerian perang yang sesungguhnya. Setelah prajurit ini sampai di pelabuhan Perancis, mereka langsung bergegas menyiapi barang, lalu berlari menuju ke kamp prajurit. Kemudian kita memasuki bulan Oktober. Pada bulan ini, pasukan Jerman memutuskan untuk mempertahankan wilayah yang telah mereka taklukkan dan mulai menggali parit pertahanan. Mereka memaksa warga setempat untuk menggali tanah liat di Flanders, namun upaya ini menghadapi kendala besar. Tanah yang mereka gali dipenuhi air. Hal ini terjadi karena penduduk Belgia sengaja membuka tanggul-tanggul mereka agar membanjiri parit yang baru saja digali oleh mereka. Hal ini pun membuat mereka, terutama pasukan Jerman, bekerja keras untuk membuang air-air yang menggenang parit pertahanan tersebut agar kayu-kayu sebagai dinding parit tidak cepat lapuk atau dihinggapi rayap. Sementara itu, di seberang garis pertahanan Jerman, pasukan Inggris juga mulai menggali parit mereka sendiri. Mereka bersiap mempertahankan garis depan di Flanders yang kini menjadi statis. Perang yang sebelumnya mengandalkan pergerakan cepat dan serangan langsung, kini berubah menjadi perang posisi. Banyak prajurit mulai merasa frustasi dengan situasi ini. Mereka beranggapan bahwa semua pelatihan di medan terbuka menjadi sia-sia karena pada kenyataannya mereka justru berperan lebih seperti pekerja tambang daripada prajurit tempur. Sementara itu, jauh di selatan, pasukan Perancis juga menggali parit pertahanan. Namun berbeda dengan Jerman dan Inggris, sistem parit mereka kurang terhubung satu sama lain sehingga membuat pertahanan mereka lebih terfragmentasi. Dan pada saat itu beredar isu bahwa komandan tertinggi Perancis sangat tidak menyukai konsep parit pertahanan ini. Hal itu membuat banyak prajurit Perancis yang meyakini bahwa para perwira mereka hanya terpaku pada satu hal, yaitu menyerang. Bagi mereka, Jerman harus dipukul mundur dari provinsi-provinsi Perancis yang telah diduduki. Tidak peduli seberapa sulit keadaannya, namun kenyataannya di medan perang berkata lain. Kini parit sepanjang 430 mil membentang dari Laut Utara hingga perbatasan Swiss. Mengetahui tekanan besar yang dihadapi Rusia di front timur, Perancis harus bertindak cepat untuk mengurangi beban sekutunya. Maka dari itu, pada musim dingin tahun 1914, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan guna mengalihkan perhatian Jerman. Dan di garis depan, pasukan artileri Perancis mulai mengintai parit musuh dengan peralatan seadanya. Namun tugas ini penuh risiko. Para pengamat sering menjadi sasaran empuk bagi penembak jitu atau rentetan tembakan musuh. Setiap pengamatan yang mereka lakukan adalah pertaruhan nyawa. Setelah mengumpulkan informasi berharga dari pengamat ini, pasukan artileri Perancis pun bersiap. Senjata mereka diarahkan, koordinat diperhitungkan, lalu rentetan tembakan artileri mulai dilepaskan. Setelah rentetan serangan artileri, pasukan Jenderal Joffre maju dalam serangan besar-besaran. Namun mereka justru disambut oleh hujan peluru dari senapan mesin Jerman yang tanpa henti memberendel barisan tentara Prancis yang terus maju ke medan perang. Penyerangan ini akhirnya berhenti begitu saja. Serangan pasukan Perancis terbukti tidak efektif, hanya menghasilkan korban besar tanpa keuntungan strategis. Lebih dari 100.000 prajurit tewas atau terluka, menjadikan serangan ini sebagai salah satu kegagalan paling tragis.
Sementara itu, di tengah berkecamuknya perang di Eropa, penderitaan tak hanya dirasakan di medan tempur. Banyak wanita kehilangan suami, anak atau keduanya. Ratusan ribu keluarga hancur dan kehidupan yang pernah mereka kenal lenyap di bawah bayang-bayang perang. Di awal November 1914, Paus Benedictus ke-15 lahir dengan nama Giacomo Paolo Giovanni melihat perang yang berkecamuk di Eropa sebagai bunuh diri Eropa. Dia beranggapan bahwa darah segar yang mengalir setiap hari di tanah ini menjadi simbol kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Menurutnya, perdamaian seharusnya menjadi jalan bagi mereka yang berniat baik, bukan pertumpahan darah tanpa akhir. Di belahan dunia lain, di Afrika, pasukan Perancis, Inggris, dan Belgia berencana menyerang koloni Jerman di Togo, Kamerun, Tanganyika, Rwanda, dan Namibia. Misi mereka adalah untuk memperluas daerah koloni dan mengambil bahan baku yang diperlukan untuk industri perang. Saat itu, penduduk lokal di wilayah Afrika yang berada di bawah kekuasaan koloni Jerman dipaksa untuk menjalani wajib militer di Zanzibar dan berbagai daerah lain di Afrika Timur Jerman. Jerman merekrut serta memaksa penduduk setempat untuk bergabung dengan pasukan mereka. Para prajurit asli Afrika yang disebut askari dilatih yang nantinya akan dikerahkan untuk bertempur dalam perang melawan pasukan sekutu. Bagi sebagian penduduk lokal menganggap bahwa perang ini bukanlah perjuangan mereka, tetapi mereka dipaksa bertempur demi kepentingan kolonial. Berbeda dengan kolonial Jerman, di wilayah kolonial Perancis di Afrika, banyak penduduk lokal yang bergabung dengan militer dengan rasa bangga. Mereka mengenakan seragam Perancis dengan kebanggaan, menerima bayaran yang relatif lebih baik, dan dianggap sebagai bagian dari kekuatan militer Perancis, sehingga para prajurit ini menunjukkan loyalitas dan keberanian luar biasa dalam menghadapi kondisi perang yang berat. Kini pasukan Afrika yang bergabung dengan tentara Perancis mulai melancarkan serangan terhadap wilayah kolonial Jerman. Di medan perang yang keras, mereka maju dengan semangat juang tinggi menghadapi pasukan Jerman yang telah mempersiapkan pertahanan mereka dengan baik. Dan pertempuran di wilayah Afrika ini menjadi bagian dari konflik yang lebih luas, di mana kekuatan kolonial berusaha mempertahankan atau merebut wilayah strategis mereka. Di tengah panasnya pertempuran, pasukan Afrika menunjukkan keberanian dan disiplin mereka bertempur di bawah panji Perancis untuk menghancurkan dominasi Jerman di benua itu. Dalam pertempuran yang ganas ini, diperkirakan sekitar 100.000 prajurit Afrika dan 30.000 pasukan Eropa kehilangan nyawa. Namun sebagian besar dari mereka tidak tewas akibat peluru atau ledakan bom, melainkan karena wabah penyakit yang mematikan seperti disentri, tifus, dan malaria. Medan perang yang keras, kurangnya pasokan medis, serta kondisi lingkungan yang ekstrim mempercepat penyebaran penyakit, menjadikan medan tempur tak hanya sebagai ajang pertempuran, tetapi juga kuburan massal akibat wabah yang melanda kedua belah pihak. Sementara itu di Asia, untuk menghormati perjanjian persekutuan dengan Inggris, Jepang mulai melancarkan serangan terhadap Jerman. Pada tahap awal, Jepang mengambil kesempatan pada daerah kekuasaan Jerman di Tiongkok, yaitu Pelabuhan Tsingtao, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan tempat berdirinya pabrik bir Jerman yang terkenal. Dan pada saat itu, ekonomi dan militer Jepang yang sedang bangkit mulai memperlihatkan kekuatannya dengan menyerang Jerman di Tsingtao selama 7 hari berturut-turut. Dalam pertempuran sengit tersebut, Jepang akhirnya berhasil menghancurkan pertahanan Jerman dan merebut Tsingtao, dan kemenangan Jepang ini merupakan sebagai kekuatan baru di Asia. Setelah kemenangan Jepang ini, ambisi Jepang semakin menguat dan mereka mulai melirik wilayah lain di Tiongkok. Ketika perang di Eropa mengalami kebuntuan, konflik pun meluas ke Timur Tengah. Pada tanggal 23 November 1914,
di Yerusalem dan berbagai wilayah Kekaisaran Ottoman lainnya yang bersekutu dengan Jerman melawan Prancis, Inggris, dan Rusia. Kekaisaran Ottoman menduduki posisi strategis. Ibu kotanya adalah Konstantinopel, yang kita kenal sekarang adalah Istanbul di Turki, merupakan tempat Basilika Hagia Sophia yang berubah menjadi masjid. Konstantinopel menjadi hubungan antara Mediterania dan Laut Hitam, dan kerajaan Ottoman membentang sampai Teluk Persia dan mulai mengancam terusan Suez, jalur vital bagi Inggris sebagai rute pelayaran utama untuk memasok kebutuhan di front barat. Penguasa Ottoman saat itu adalah Sultan Mehmed V yang berusia 72 tahun. Ia tampak menyambut Kaisar Jerman Wilhelm II, yang pada saat itu Wilhelm II khawatir dengan manuver politik Inggris dalam upaya menarik Ottoman ke pihak mereka. Dan untuk mengantisipasi hal ini, Jerman menawarkan dukungan besar kepada Ottoman. Namun kekuasaan Sultan hanyalah simbolis saja. Kendali sebenarnya berada di tangan organisasi nasionalis atau pemuda Turki, dan pemimpinnya adalah Enver Pacha berusia 33 tahun. Dia merupakan orang terkuat di negara itu. Enver Pacha memimpin pasukan Ottoman yang berjumlah jutaan orang, yang kini dilatih dan dipandu langsung oleh militer Jerman. Kemudian pemimpin Jerman menemui pasukan Enver Pacha. Ia memberi kebebasan penuh untuk melancarkan serangan terhadap Rusia. Maka dari itu Enver Pacha memutuskan menyerang Rusia, musuh bebuyutan Ottoman di Kaukasus. Orang-orang Ottoman ini merupakan prajurit yang tangguh dan dari dulu telah memerangi Rusia. Dan kini pasukan ini bergerak ke gunung untuk mendesak musuh sampai ke puncak. Maka dari itu pada tanggal 22 Desember 1914, di tengah musim dingin yang brutal, pasukan Ottoman melancarkan serangan di pegunungan dekat Sarıkamış. Serangan yang dilakukan pasukan Ottoman ini berakhir dengan bencana. Pasukan Ottoman tidak mampu menandingi kekuatan Rusia, dan kondisi cuaca yang ekstrim semakin memperburuk keadaan, dan suhu yang membekukan membuat mereka sulit mundur dengan cepat. Hingga akhirnya sekitar 70.000 prajurit dari Korps ketiga Ottoman tewas kedinginan, dan sisanya dihabisi oleh pasukan Rusia saat pasukan Ottoman ini mencoba melarikan diri dari medan perang. Sementara itu, di front barat, peperangan terus berlanjut dalam kebuntuan. Namun pada tanggal 25 Desember 1914, sesuatu yang tak terduga terjadi. Entah bagaimana mulainya, tiba-tiba pertempuran terhenti, senjata dibungkam, dan tentara Jerman serta sekutu keluar dari parit mereka. Mereka saling berjabat tangan seolah-olah musuh telah berubah menjadi sahabat. Ternyata semua itu terjadi karena hari Natal. Mereka berbagi rokok, menyanyikan lagu Natal, bahkan di beberapa tempat mereka bermain sepak bola di tanah yang sebelumnya berlumuran darah. Untuk sesaat, perang seakan lenyap, digantikan oleh secercah kemanusiaan di tengah horor peperangan. Gambar-gambar ikonik ini menunjukkan bahwa di tengah kengerian perang, kemanusiaan masih bisa bersinar. Gencatan senjata Natal 1914 menjadi bukti bahwa di balik seragam dan senjata, para prajurit tetaplah manusia dengan hati dan perasaan. Namun sayangnya, orang-orang ini beresiko ditembak mati karena dianggap berkhianat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Namun kedamaian mereka ini hanyalah sesaat, karena keesokan harinya suara tembakan kembali menggema di medan perang. Kemudian kita memasuki pada tanggal 15 Maret 1915. Pasukan gabungan Angkatan Laut Inggris dan Perancis melancarkan serangan ke Selat Dardanelles. Tujuan mereka adalah merebut Konstantinopel agar melemahkan Kekaisaran Ottoman dan mencegah Bulgaria untuk bergabung ke pihak Jerman dan Ottoman. Saat serangan Angkatan Laut Inggris dan Perancis berlanjut,
mereka tidak menyadari bahwa perairan Selat Dardanelles telah dipenuhi ranjau laut pasukan Ottoman. Akibatnya, banyak kapal perang mereka meledak dan tenggelam setelah menabrak ranjau, dan kemudian situasi pun semakin parah. Pasukan Ottoman menyerang dengan tembakan artileri sehingga menghancurkan lebih banyak kapal dan memaksa armada sekutu untuk mundur. Dan dari pertempuran ini, dari 18 kapal yang dikerahkan, 10 kapal sekutu dihancurkan oleh pasukan Ottoman. Kembali lagi ke Ottoman. Setelah kekalahan pertama pasukan Ottoman melawan Rusia di dekat Sarıkamış, Partai Pemuda Ottoman dan Enver Pacha mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan mereka. Komunitas Armenia yang telah lama dianggap sebagai ancaman oleh rezim Ottoman menjadi target utama. Tuduhan pengkhianatan terhadap mereka digunakan sebagai alasan untuk melancarkan pembersihan etnis yang brutal. Namun pembersihan terhadap Armenia bukan sekedar dampak dari kekalahan militer semata, melainkan bagian dari kebijakan nasionalistik yang lebih luas untuk menyingkirkan kelompok etnis dari kekaisaran. Maka dari itu, pada tanggal 24 April 1915, genosida pun terjadi. Banyak orang-orang Armenia dihabisi di Ottoman, bahkan mereka tidak memandang umur atau jenis kelamin. Beberapa dari orang-orang Armenia digantung, dan bagi wanita Armenia, mereka diperkosa lalu dieksekusi. Sementara orang-orang Armenia yang selamat dari pembantaian awal, mereka digiring secara brutal menuju kem-kem tawanan di gurun Suriah yang berjarak ratusan mil dari tempat asal mereka. Tanpa makan, air, atau perlindungan dari panas yang menyengat, mereka dipaksa berjalan kaki dalam kondisi yang mengerikan. Sepanjang perjalanan, banyak yang kelelahan, dipukuli, dan diperkirakan lebih dari 1 juta orang Armenia ini mati karena kelaparan dan kehausan. Dan genosida ini menjadikannya salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Kini pasukan Ottoman mulai mengumpulkan kembali kekuatan untuk menghadapi Rusia. Dan di Inggris, setelah kekalahan armadanya di Selat Dardanelles, Winston Churchill bersama kepala angkatan laut mulai mengatur strategi lagi, dan rencana mereka adalah menghancurkan meriam musuh. Maka dari itu, pasukan sekutu ini akan didaratkan ke Gallipoli. Dan pada tanggal 25 April 1915, pasukan Anzac, Australia, dan Selandia Baru bersama rombongan Inggris dan Perancis mendarat di pantai sempit tersebut. Akibat lokasi pendaratan yang sempit dan terbuka, ditambah lagi dengan posisi mereka di daratan rendah, pasukan sekutu menjadi sasaran empuk bagi pasukan Ottoman yang menembaki mereka dari ketinggian. Saat itu, pasukan Ottoman dilengkapi dengan persenjataan berat dan dipimpin oleh perwira-perwira berbakat. Salah satunya adalah Mustafa Kemal yang kelak menjadi pemimpin modernisasi Turki. Di bawah komandonya, pasukan Ottoman mampu bertahan dan memberikan perlawanan sengit terhadap serangan sekutu. Dan akibatnya, pasukan sekutu ini terjebak dalam situasi yang sulit dan harus menghadapi cobaan berat selama berbulan-bulan. Salah satu jurnalis perang asal Inggris yang bekerja untuk surat kabar London, Ellis Asmat, menulis bahwa perang ini merupakan kegagalan terparah dalam sejarah militer mereka. Dan para jenderal tidak memiliki peta dan tidak tahu tentang lingkungan di depan. Ditambah lagi, tidak ada langkah selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan prajurit, dan mereka, terutama prajurit Australia, tidak lagi memiliki minuman di tengah terik matahari. Dengan menggunakan kamera sendiri, Ellis merekam pasukan ini yang sekarang sedang kelaparan, dan selama pertempuran di sektor ini, kurang lebih 150.000 pasukan tewas atau cedera dengan sia-sia, dan mereka telah pasrah bahwa Bulgaria akan bergabung ke pihak Jerman dan Dardanelles tetap di tangan Ottoman.
Sementara itu pada bulan April di Den Haag, Belanda yang saat itu bersikap netral, diadakan konferensi perdamaian yang diinisiasi oleh para perempuan yang menuntut gencatan senjata. Namun harapan akan perdamaian justru sirna. Alih-alih meredakan ketegangan, konflik malah semakin meluas. Dan di Perancis, garis depan terjebak dalam kebuntuan perang parit. Tak ada satupun prajurit yang berani keluar dari perlindungan mereka, karena di hadapan mereka hanya ada kematian yang menanti. Para prajurit ini mulai merasa semangat mereka menurun. Mereka muak dengan perang yang tak kunjung berakhir, terjebak dalam kebuntuan tanpa kemajuan. Bahkan pasukan dari kalangan petani mulai merasa cemburu pada sapi-sapi mereka yang hidup jauh lebih nyaman daripada mereka di medan perang. Dalam kebuntuan perang parit ini, Jerman memutuskan untuk melancarkan serangan besar di timur, di wilayah Polandia, khususnya di Warsawa yang masih dikuasai Rusia. Untuk memastikan kesuksesan serangan ini, Komandan tertinggi Jerman, Jenderal von Falkenhayn, mengutus jurnalis Amerika Wilbur de Brauw yang berusia 33 tahun berserta kru-krunya untuk mengikuti pasukan Jerman selama 6 bulan. Mereka berpergian dengan mobil Stutz, sebuah kendaraan mewah asal Amerika. Jurnalis Amerika ini sangat senang dengan perannya, sementara Amerika masih bersikap netral. Namun pada tanggal 7 Mei 1915, ketegangan antara Jerman dan Amerika muncul setelah kapal selam Jerman menembakkan torpedo yang menggelamkan kapal angkut Inggris SS Lusitania. Peristiwa itu menyebabkan lebih dari 1.500 orang tewas, termasuk 120 warga negara Amerika. Peristiwa itu membuat Jerman mengklaim bahwa serangan tersebut dibenarkan karena kapal SS Lusitania diketahui mengangkut amunisi. Namun pembuktian ini baru terungkap setahun setelah peristiwa itu terjadi. Walaupun berita peristiwa ini telah meluas, tidak menghentikan jurnalis Amerika ini untuk mengikuti para perwira Jerman. Sementara itu di Italia, pada tanggal 23 Mei 1915, Italia akhirnya memasuki kancah perang. Sebelumnya bersikap netral, Italia awalnya merupakan sekutu Jerman dan Austria-Hungaria. Namun Inggris dan Perancis berjanji untuk mengembalikan kota Trento dan Trieste yang masih berada di bawah kendali Austria-Hungaria. Dan kini Inggris dan Perancis berjanji untuk mengembalikan kota tersebut kepada Italia. Dengan tawaran tersebut, Italia pun berpaling dan bergabung dengan pihak sekutu. Semangat anti Austria-Hungaria melanda Italia, diperkuat oleh syair-syair provokatif dari Gabriele yang membakar api nasionalisme. Namun di balik gelombang patriotisme ini, para pemuda Italia tak menyadari kesulitan luar biasa yang menanti mereka. Dan sekarang pasukan Italia ini bergerak menuju medan perang di pegunungan Alpen. Kembali lagi ke jurnalis Amerika ini, saat itu dia merekam prajurit kaisar yang beristirahat sebelum dimulainya serangan besar ke Warsawa. Setelah kemenangan Jerman di Polandia, jurnalis Amerika ini merekam ribuan tahanan Rusia. Ia juga mengabdikan momen para prajurit Jerman yang menikmati masakan Rusia yang telah mereka kuasai. Rekaman ini terlihat bahwa prajurit Jerman menyukai masakan Rusia. Dan rekaman tersebut tidak berhenti di situ saja. Jurnalis ini juga merekam momen di platform stasiun Warsawa, di mana para prajurit Jerman merayakan penaklukan kota tersebut sekaligus merekam orang-orang Yahudi di pemukiman Yahudi. Dan pada tanggal 4 Agustus 1915, pasukan Jerman melakukan parade kemenangan di Warsawa. Sementara itu, kameramen perang lainnya juga merekam keperkasaan Jerman seperti balon Zeppelin yang membom London, dan hal itu membuat Inggris menyadari bahwa jantung kerajaannya telah rapuh. Kini sebuah jenis perang baru telah lahir, yaitu perang industri.
perang yang penuh dengan penghancuran dan pelenyapan, di mana tujuannya adalah untuk membunuh orang sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Jalur perakitan kini dipenuhi oleh penemuan-penemuan mematikan seperti granat dengan segala jenisnya, bom dengan berbagai kalibernya, begitu juga dengan berbagai gas beracun. Maka dari itu, peperangan yang akan terjadi lebih mengerikan daripada sebelumnya.